Astaghfirullah. Salawatullah alaika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh ingkang kula hormati,
menuju ikan berbahagia. Moga bersama kita selalu mengucap syukur dan merasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk kita sampaikan istiqomah melaksanakan ibadah itu dia bacaan apa lagi, bacaan salawat Nabi serta bacaan tahlil. Mungkin istighfar dipun ridhanikan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hasil pulau wajah yang standar tiga bulan kita Allah. Berkalipun salawat bisa mungkin mengatur untuk tujuan kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita aceh syafaat itu menjamu kita itu kiamat. Kemudian pun mewakili bersama lagi mangga usaha kembangkan takmir masjid dan takwa jika bersambut menyediakan tempat pemiko mukios dan takmir bidari kesehatan walafiat maupun yang sambut siapkan dan amal bazar dan upacara standar. Monggo kita lanjutkan acara terakhir itu nito taklim yang bagi itu mengajarkan wajah ini pun Al-Ustaz Rahman Mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada orang bapak, ibu, saudara-saudara hormati, kepada para alim, para ulama, sesepuh dan sesepuh, para santri dan aktivitas yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu yang selalu hadir pada panggilan pada masjid dan takwa pada berikut ganti keadaan sehat walafiat. Mungkin salawat serta salam atau kembali dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita harapkan syafaat itu, kita harapkan pertolongan itu kehijaban dan kehidupan. Para bapak, saudara-saudara yang hormati, saat ini kita langsung tentang berikut, monggo kita masuk ke Fatihah. Mungkin keilmuan bulan jasa ini sangat bermanfaat. Sahabat bulan jenazah termasuk golongan min ahli ilmi wa ahli khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Mujahid An-Salman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari Imam Mujahid dari Salman radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafidha ala ummati hadhihi arba'ina hadisan barang siapa kata Rasul dari umatku ada yang sampai menghafalkan 40 hadis. Kalau menangkul hadis Dawul al-jannah maka orang itu akan masuk surga. Wa hasyarallah ta'ala al-anbiya dan besok pada hari kiamat dia itu akan dikumpulkan dengan para nabi wal ulama dan akan dikumpulkan dengan para alim ulama. Terusnya mungkin dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Rasulullah para nabi. Ini kalau kita itu hafal 40 hadis. Minimal kalau kita itu gak hafal, minimal kita itu bisa memahami isi daripada 40 hadis itu untuk kelangsungan kita hidup di dunia ini. Jadi 40 hadis. Lek temalan yang itu sebenarnya itu Habib Abdullah bin Fakih dari Pondok Darul Hadis. Itu piyambakipun sampai mendapatkan
sudah menghafalkan berjuta-juta hadis. Apal sak rawi ini bisa. Ini kalau yang berkata alun-alun itu hadis. Dan kalau ini cuma umat kan Nabi berkata-kata wis ngapalno 40 hadis mawon. Insyaallah depan Nabi berenggur. Jadi 40 hadis ini dihafalkan mulane kita baca ini kita Arba'in An-Nawawi 40 hadis. Dan kalau tak makin TPP itu ada dililik ngapalno 40 hadis dihafalno. Jadi mulai bab-bab dihafalkan 40 hadis. Ini katakan hadis ini. Jadi kan Nabi menyampaikan barang siapa yang hafal 40 hadis maka dia itu akan masuk surga dan besok pada kiamat dia itu akan dikumpulkan dengan para nabi dan akan dikumpulkan dengan para ulama. Jadi umumnya supaya nak hafal. Fakulna ya Rasulullah ayul arba'in hadisan. Lajeng Salman, kan Salman itu para sahabat kan Nabi 40 hadis itu nopo mawon. Jadi takon tadi Nabi menyampaikan ada 40 hadis. Akhirnya Salman Al-Farisi, seorang penggagas waktu zaman perang Badar, perang Uhud apa Badar itu Khandaq. Jadi dia itu Salman Al-Farisi yang punya gagasan untuk mengganti Salman itu langsung tahu dari Nabi 40 hadis itu mau mawon. Waqala alaihissalam ajak Nabi itu jawab siji antu minabillahi wal yaumil akhir. Jadi kapal hadis tentang masalah apa itu rukune iman. Jadi antu minabillahi wal yaumil akhir, iman nang Allah, hadis tentang iman nang Allah, wal malaikat dan hadis yang menerangkan tentang malaikat jumlah malaikat bukiro, malaikat yang wajib diketahui diamalkan. Wa kitab, jadi kitabnya Allah, tahu tentang kitabnya Allah, mulai Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Tapi benar di dalam ini betul saja dibaca di sini. Jadi sehingga Al-Quran mawon dibaca di sini, dihafalkan. Wan nabiin, dan nama-nama nabi, iman kepada nama-nama nabi. Wal ba'si badal maut, bil qadar wa khairihi wa syarihi, dan hari kebangkitan ketika dia itu sudah meninggal, tentang qada dan qadar min Allah, semuanya itu baik dan jelek itu semuanya dari Allah. Wes gampangane ngapalno hadis tentang masalah iman. Jadi antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Terus wa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kamu bersahadat. Yang kedua hadis tentang masalah kita masuk Islam, membaca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus balik berkata Nabi hadis apa balik Nabi wa tuqimas shalah, hadis yang berkaitan dengan masalah sholat. Dan masalah sholat itu sekarang opo itu berarti dipelajari. Tapi insya Allah jangan mungkin 40 bengan, jadi 40 bengan ngaji setiap satu pertemuan satu bab insya Allah 40 dari mulai singkatnya. Jadi berapa hadis atau dengan apalakan, jadi mulai ngaji diapalno, terus disampaikan. Watuki masolah, hadis yang berkaitan dengan sholat. Biisbabil wudu, melaksanakan sholat dengan menyempurnakan wudunya. Liwaktiha, sholatnya dengan cukup waktunya itu sudah, lalu sholat pada waktunya. Itu hadisnya ada. Sholat termasuk pada hadisnya kemarin, sholat yang paling baik itu adalah pas waktu. Sudah masuk waktu yang pertama. Kita mami rukuya wa sujudiha, sholatnya hadis malih, hadis yang berkaitan dengan sholat sing sempurna ruku dan sujudnya. Dan zaman ini biasa pondok itu diserahkan. Lewat ruku minimal ruku ni orang tangannya sampai ke sore dengkul, minimal sama nih ruku tergegan endong itu bukan buntu, endong itu. Tapi kan atas itu bapasan sampai ke sore dengkul, jadi sempurna. Kita video ruku sujudnya yang gimana? Orang cuma izin dan kadang-kadang orang sampai kacang itu, ini orang saja. Nah, dari si ruku sujudnya
Ini kabeh sudah disampaikan di dalam hadis Rasulullah. Kantun kula jelaskan mempelajari minimal iso diapal tentang berkaitan dengan sholat pada waktunya, sholat yang harus khusyuk, sholat rukuk sujudnya khusyuk, itu disampaikan di dalam hadis Rasulullah. Terus waktu dia zakat bihaqiha, kami disampaikan Nabi hadis yang berkaitan dengan masalah zakat, mungkin zakat fitrah, zakat mal, zakat hijau, zakat perniagaan, zakat hasil kerjone, itu zakat hasil kerja. Jadi hasil kerjone itu disakati. Kita zakat biasanya bersa juta ini dan selawe, dikumpulkan di zakat loh, selawe, sebulan bayarannya 5 juta. Kita itu dari selawe, itu zakat dihakikan. Memang dari zakat itu ada haknya orang lain memang, dari haknya orang lain. Oleh tani oleh 20 juta. Yo selawe 20 kilo bukan top 3 orang mau pakai miskin. Jadi ada haknya orang miskin. Itu waktu akhir zakat di hakiah hadis yang berkaitan dengan zakat. Wa tasuma syahr Ramadan, puasa Ramadan, hasil tentang puasa Ramadan yang diamalno, akan Al-Qur'an tentang masalah puasa Ramadan yang diamalkan. Terus dipraktekkan. Wa tahujjal baita istata'ta ila sabila, dan haji ke Makkah apabila sudah mampu. Minimal amal hadisnya tentang kerukunan Islam. Dari rukun Islam loh. Jadi jika rolat lukat patso moji dan benar. Ini dia berapa lagi benar. Jadi jika siji bojok syahadat. Rolat loro ribu sholat, lukat telur ribu zakat, patso papat ribu poso, moji lima ribu. Jadi apa lagi? Itu pelajaran di sini loh. Jika rolat lukat patso moji ribu ini sembahyang. Itu boleh Islam. Jadi jika siji mojo syahadat, rolat lurus sholat, lukat telu zakat, patso papat ribu poso, moji lima haji. Ada tiga apa dulu? Tapi kalau jangan sebagai orang tua ya jangan baca sampai ke apa benar. Jadi suami yang akan menyukai. Nah ini bukan hadis kajian Nabi, hadis beberapa hadis yang berkaitan dihafalkan. Jadi minimal 40 hadis hafal. Terus kali berkaitan Nabi hadis yang berkaitan dengan wa tusalliya isnatai asyrata rakatan fi kulli yaumin wa lailatin wa ya sunnati salasu rakaatin fitron la tatrukuha. Jadi kita dahulu, jadi dahulu sembahyang minimal dahulu itu sholat tahajud 2 rakaat, petang rakaat, kan ditambahi sholat witir 3 rakaat. Jadi witir itu bukan dari kurang kosong bukan pagi terawih bukan hari-hari biasa dibikin dilampai. Karena ini terus apa? Wahya sunnati berkaitan Nabi. Ini adalah kelakuanku sunnah. Jadi kelakuan Nabi kelakuan sholat witir. Dan hadis Allah itu sangat senang kepada orang yang melakukan sholat witir, sholat ganjil, karena saya ini adalah satu. Allah kan siji. Makanya Allah senang deh. Umat manusia itu orang sampai sholat witir, orang yang usah waktu bulan kosong. Terus balik, jadi hadis bukan hadis yang berkaitan dengan sholat dahulu ditambahi dengan sholat witir. Ya sholat waktu ini, terus sholat sunnah yang dilakoni. Hadis yang berkaitan dengan itu tetap dilambai. Terus balik wala tusyriku billahi syai'an, dan tidak banyak hadis yang larangan tentang menyekutukan Allah. Jadi wala tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Dihafalkan terus dipraktekkan. Terus balik hadis berkaitan Nabi jawab sahabat berwaru. Wala ta'si walidayka, jangan bermaksiat kepada kedua orang tuamu, durhaka kepada orang tuamu, baik orang tuamu itu masih hidup atau orang tuamu sudah meninggal, tetap harus birrul walidain. Dari birrul walidain itu ada waktu seurip itu badan. Lah birrul walidain seurip ya berbuat baik, ya ditunggu wong tuane Rabbi fil walidain yarhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari sedaya ditunggu wong tuane. Wis mati tetap ditunggu kembali, termasuk itu apa? Tidak
tidak durhaka kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal. Jadi tetap tadi waktu yang sempat kesan kita tetap didungakan. Pun kerja tetap didungakan. Jadi pula jenazah tadi buat tergolong golongan yang akan orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi tak hukul walidin. Terus mari hadis mari kan kedua itu kan kita kalau tak ngomongin tak terjemahkan kitab itu terjemahkan kalian kedua belum ngomong saya terus mari hadis yang berkaitan wala takulu malal yatim, tidak boleh, jangan kamu memakan harta anak yatim. Maksudnya dua anak yatim itu yang ngomong. Contohnya kan ada orang tua yang sudah meninggal, terus ada anak yatim. Kan anak yatim ada bagian daripada orang tuanya sudah meninggal itu. Berhubung bapak atau ibu itu setelah dibalik, akhirnya warisan bagian didol kabeh dinekno. Berarti makan kayak yatim. Kayak yatim dinekno kalau bapaknya atau ibu itu sebab digawe rumah tangganya dinekno. Jadi berarti langsung memakan harta anak yatim. Jadi orang kalau duit ngemis anak yatim betul. Jadi biasanya dalam rumah tangga ketika suami atau istri itu meninggal, biasanya anak yatimnya itu biasanya bukan kadang dia rombah nih, jadi orang diurus, padahal dia itu punya hak waris daripada orang tuanya. Wala takul riba, terus hadis yang berkaitan dengan jangan memakan barang riba. Ya, barang riba itu ngarang duit, kalau ini ngarang duit dari utang 1.000 balik 1 juta. Ini ada duit. Kecuali dagang jadi malu ya, dagang mulanya 1 juta, mulai bagi 20 juta baru apa. Tapi kan ada duit itu pengantos. Jadi itu tak berubah. Terus balik hadis yang berkaitan dengan wala tasrubul khamr, jangan meminum khamr. Jadi memabukkan itu. Baik itu termasuk sabu-sabu, nafsa, zat adiktif, obatnya gendeng juga. Mereka tidak bisa. Mereka kata jadi kapan di potret dicamur harus samperin, mereka cubung dengan jajan. Wah sampai biang jadi malu mabuk. Sebabnya khamar. Kata-kata khamar itu adalah apa? Termasuk menutupi akal. Jadi akal sehatnya itu hilang. Jadi khamrun, jadi menutupi akal sehat. Jadi sajane waras mari tadi gendeng. Sing gendeng kepikir waras kadang suwaras kepikir gendeng. Kan ada ini. Dan jadi awalnya sabu-sabu kadang-kadang terus ada itu perajaan lagi. Kantor bulan jenazah dan ya apa caranya untuk untuk selain ojo sampai anak putu bulan jenazah dan itu kantor-kantor banget. Sebab kewajiban ini pakai dalam hadis yang itu ada urusan dengan orang tua. Jadi wala tasawwal khamr, hadis yang berkaitan dengan obat sesuatu yang memabukkan. Wala takdiba bila katiban, jangan sampai sumpah dusta memakai nama asma Allah. Jadi sumpah, jadi barangnya terjadi kita bisa kabarin wallahi, dari wallahi barangnya amin. Dari gorain Allah kan bukan Allah dikawin alat. Jadi barangnya payu, wallahi ya, amin sepeda amin, wallahi. Jadi tahliba billahi kaliban. Wala tajhada bizatil zur, dan jangan ada persaksian yang persaksian dusta ala hadin qaribin au ba'idin. Jadi ada dusta di antara kita ini. Pada kamarnya orang itu persaksian yang dusta. Jadi saksi yang benar, pada gawi-gawi. Itu hadis yang berkaitan dengan itu dihafalkan. Terus nanti wala ta'mala bil hawa, hadis yang berkaitan kalau kita beramal kepada Allah, amal ibadah, jangan karena mengikuti hawa nafsu. Wis tinggali bila kita Allah. Jadi melakukan sesuatu amal karena menginginkan kepingin film dan lain sebagainya. Jadi tidak ada keinginan dihilangkan, semuanya itu dihilangkan. Jadi wala ta'mala bil hawa.
Jadi hadis yang berkaitan dengan mengekang hawa nafsu. Dan hadisnya ada tuwib nafsu alladhi baina jambik dan badan. Jadi musuh yang paling berbahaya bagi seseorang itu adalah nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Malas ibadah, ya karena nafsunya. Malas sekali ngaji, ya karena nafsu yang ada di dalam dirinya. Dan itu harus diperangi. Jadi hadis yang berkaitan dengan hawa nafsu. Wala tagtab akhoka. Terus balik hadis yang berkaitan dengan jangan menggunjing orang lain, rasa-rasan, baik rasa-rasan lewat WA, lewat dari WA ngomong ini dari tagtab akhoka, dari rasa-rasan. Kemudian rasanya jagokan dia depan. Rasanya buatan kali ini HP ini. Kalau ini. Jadi saya canggih kayak gitu. Jadi rasa itu buatan kasus zaman dia jagokan mau tahu apa. Kalau ini saya buatan jadi jagokan jadi kayak grup orang Terus balik hadis yang berkaitan dengan wala taqau bihi min khalqihi wa qadamihi. Jangan dengki kepada orang yang di depannya dan di belakangnya, dengki kepada depan rumahnya, belakang rumah, dengki. Jadi enggak ada hidup harmonis di dalam masyarakat. Jadi hadis yang berkaitan itu dipahami. Jadi hadis yang berkaitan dengan hak seseorang antara tetangga yang satu dengan hak tetangga orang yang lain. Jadi jangan saling dengki kepada yang satu dengan yang lain, dan ini dipahami dan juga diamalkan di hadis yang berkaitan dengan itu. Kata diutampul, jadi mari orang. Wala taqdifa al-musonata. Terus balik hadis yang berkaitan dengan takrifa dalil aran-aran ngarani wong sing musona dia itu punya suami ngarani wong wedok bapaknya kulo wis duwe bojo tapi dianggap dia itu berbuat zina. Paling tengah itu karo gedahane padahal duwe bojo tidak mau ngoten ngono. Wis duwe bojo bapak ndak dengan pateng ora berane bapak ora bojone. Kadang-kadang gede paling paling terkali kolo padahal berbuju mulai dari wala takdifa al-musonata. Jangan ngarani wong yang berbuat zina leka aro jelas kecuali kalau video kolnya jadi orang dan bukti mereka bukti tapi saat ini itu lebih canggih. Kadang-kadang yang itu berolah, jadi IP itu diolah kalau dia itu berbuat kejelekan, tapi saja itu cuma diolah. Makanya harus jelas. Terus malih wala taqul ya hika ya qurani wa tahbitu amalaka. Dan jangan kita di dalam beribadah itu harus ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah. Jangan lagi yang berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan itu. Mungkin mulai dengan sadar yang ini bagaimana mau Al-Quran. Ya jangan sampai kita niati untuk pamer, ketorian dan lain sebagainya. Wis boleh dari Allah kan. Jadi boleh dari Allah sebagai ganjaran Allah wis. Jadi gambir. Jadi makanya orang yang berilmu Islam itu adalah yusrun, ad-dinu yusrun. Agama itu adalah mudah. Yasiru wala tuasiru. Maka bermudahlah, jangan kau bersulit. Jadi agama Islam itu paling agama yang paling mudah, paling gampang. Tapi sering gampang jangan kau bersulit. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu adalah mudah. Terus malih wala tal'aba wala talhama jangan bermain. Jadi kamarnya bermain sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Tapi bermain ada manfaatnya sama rekreasi betul apa untuk menghilangkan stres. Memang dianjurkan dengan rekreasi, tapi mungkin kadang-kadang rekreasi yang selama ini orang nasib borong betul apa seperti orang rekreasi di kafe, kafe DJ namanya. Jadi
ningali rekreasine, jadi rekreasi betul apa-apa. Jadi nggak ada larangan, tapi wala ma'alahin, ada bermain sesuatu yang mungkin dengan kita ada di situ sampai lali nggak eling dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus balik hadis yang berkaitan dengan wala taqul qasir ya qasiru turidu bidzalika aibahu aibu. Jangan kamu berkata kepada orang yang pendek, wahai pendek. Nah, jadi pendek atau pendek bulan dari pendek. Tapi tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan dia, tidak. Sekarang jumlahnya itu adalah apa-apa, jumlahnya. Dari jumlah dan dia almarhum Pak Lembo, tapi macam-macam. Tapi tujuannya bukan menghina, enggak. Tapi nyelupong dengan tujuan itu menghina, itu harus kita jauhi. Jadi wala tahqironna, jangan menghina kepada orang lain. Mungkin orang yang menghina itu akan lebih baik daripada orang yang menghina. Bagi orang perempuan juga demikian, jangan menghina sama-sama perempuan, karena mungkin lebih baik orang yang menghina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Al-Quran dan belum menyampaikan mau. Jadi, tapi untuk julukan, tapi bukan tujuan untuk menghina yang saudara-saudara. Pada hijau itu terkenal, jadi nama-nama itu banyak nama-nama julukan. Indonesia banyak mati kan, dia double kalau ada untuk guyon jadi kan singkatan apa? Jadi khusus desa hijau itu memang banyak nama-nama itu nama julukan. Jadi kadang-kadang jadi sopor dewi, mas jadi seperti itu. Jadi kan dewi wah Yudi, Pak Tuan, jadi dewi ini kan, tapi bukan tujuan untuk apa? Untuk menghina apa-apa. Jadi tujuan untuk gampang dong. Wala taskhur min ahadin minan nas, jangan kamu menghina, jadi menghina orang lain, menghina perekonomian, menghina tentang mau bangsa. Jadi hadis yang berkaitan dengan menghina itu jangan sampai kita lakukan apa yang dipraktekkan. Terus balik watas biro indal bala, hadis yang berkaitan dengan ketika kita mendapatkan musibah harus sabar. Jadi sabar semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabar. Jadi bahwa mas wala ta'mana min iqabillahi ta'ala, hadis yang berkaitan kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, kita jangan sampai aman akan siksanya Allah. Wes gampangane ngene iki kados kan niku to, nek hari Jumatan diwaca itu gila suhil firdaus ya wala wa ala nabi ini. Jadi ya Allah beribadah kepada berdoa, tapi kalau ini betul kuat sampai betul terus akon kepikir terus akon, tapi sisa rokok betul kurus kalau ini betul kuat kalau ya Allah. Nah ini tadi yang itu pun sampai namanya yang merasa aman dari siksanya Allah karena amannya itu banyak. Wes aku terus akon mesti berasa. Jadi kami ini tidak bisa menentukan seperti itu. Semuanya kita kembalikan pada mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kita jangan membanggakan dengan amal kita, tapi semuanya dikembalikan atas kasih sayang Allah. Terus balik hadis yang berkaitan dengan wala tamsya bin namimah fima bainal ikhwan. Jangan suka mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Mengadu domba, senang adu-adu. Jadi mengapa orang wedok yang biasa juga bainal ikhwan, antara teman yang satu dengan yang lain. Jadi adu-adu kadang apa yuk? Jangan cari ibu mesin, ibu. Kalau ngomong ini cedek, kami kenal mati sepanjang ya. Ibu men dari ibu. Ini walatam syabin namimah fima bainal ikhwan. Hadis yang berkaitan dengan masalah an-namimah ini memang harus dihafalkan agar kita tidak sampai berbuat seperti itu. Wa tashkurullaha ala kulli ni'ami allati an'ama Allah biha 'alaik, dan
Insya Allah dengan menghafalkan hadis-hadis kalau mau ulun jenazah dan mungkin sakit besok alam akhirat itu dikumpulkan kalian para nabi, para ulama, pada suatu insya Allah atau suatu itu bisa tanpa ada hisaban. Itu bentuk ini. Dan maaf kalau suka dan maaf ini, karena pernah kurus begini kekuatan. Saya mengingatkan dalam sampai akan pulang ke wakil dari tauhid hidayah menuju hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kalau ingin sampai di akhirat dengan salam mustaqim. Mugi-mugi wonten gunung fatipun para bapak, para ibu segede momen pilih tanggal 28 Januari jamaah Manaqibul Mubarak dipun undang wonten Masjid Babaan tawi takmir panitia Isra Mi'raj tanggal 28 Januari bagi ibu-ibu sakit ngumpul wonten Masjid Al-Quba berangkat sareng-sareng bapak-bapak batas sepeda batas lapor tanggal 28 Januari Pak sholat isya kita berangkat kadang kita sakit dalam terakhir berkali jadwal manaqib minggu ngajen wonten Baitul Mutakin minggu ngajen terus letter bapak itu berarti kira 2 minggu tanggal 28 Januari ben tanggal 21 wonten Baitul Mutakin Bapak Haji. Moga kita tutup kalian doa takhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mubarami ya Rabb ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Al-Fatihah.